A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dan juga di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sesuaikan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dengan harapan mudah-mudahan itu bisa memperkuat karakter keimanan kita, karakter keislaman kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang harapannya mudah-mudahan akan memperkuat keistiqomahan kita di dalam meniti jalan keislaman hingga akhir hayat kita, di mana mengikut apa yang dipesan oleh Nabi Allah Ibrahim, juga Nabi Allah Ya'qub, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggalkan alam dunia ini kecuali sebagai seorang muslim. Ini yang kita pegang. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah ini. Izinkan saya mengangkat tema lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu tingkatan kedua iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Di episode sebelumnya kita sudah coba merunut tentang tingkatan pertama iman kepada takdir baik dan takdir buruk, di mana tingkatan tersebut adalah iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memahami takdir, apakah itu yang baik dan yang buruk, dalam hal ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah kita dudukkan dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, al-alim, yang maha mengetahui, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, tidak dibatasi oleh apapun. Kalau kita kan pengetahuannya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya melintasi ruang dan waktu, tidak ada batasan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau mencatat
menetapkan kebaikan, ya takdir baik dan takdir buruk kepada makhluknya. Jadi takdir baik dan takdir buruk itu ya semuanya under atau di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan yang kedua ya supaya kita tidak tersesat ketika memahami takdir ini ya, karena itu tadi ya khawatirnya ketika berbicara iman kepada takdir ini ya ada dua kelompok yang ekstrim ya. Yang pertama meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua tindakan, semua yang terjadi ya pada diri manusia itu sepenuhnya kehendak Allah. Nah, jadi dia nggak punya kuasa manusia ini. Pada akhirnya kemudian menjadi apatis, ya bebas. Mau ngapain aja itu kan udah kehendak Allah itu. Sehingga ya, terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kesesatan. Yang kedua ya, terlalu ke kanan, meyakini segala sesuatu yang terjadi ini sepenuhnya kehendak manusia, di tangan manusia. Ya. Jadi manusia harus berjuang ya, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua diserahkan kepada manusia itu. Nah, ini juga ekstrim ya, sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki kekuasaan kepada kita manusia, dalam artian ya semuanya kembali kepada ikhtiar manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, tingkatan yang kedua di dalam iman kepada takdir baik dan takdir buruk ini adalah iman kepada adanya kitab Lauhul Mahfuz ya, atau kitab yang di dalamnya tercatat segala sesuatu ya, segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi dalam kehidupan alam dunia ini, di alam semesta ini. Terkait dengan iman kepada Lauhul Mahfuz yaitu kitab yang terpelihara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini surah yang ke-22 ya, ayat yang ke-70. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau tahu? Wah, ini Allah nanya nih ya kepada kita, dulu nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi? Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui ya. Apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, Allah tahu. Itu Allah tegesin lagi. Nah, makanya kemudian ini yang harus kita pahami, jangan sampai tindak tanduk keyakinan kita melemahkan itu. Melemahkan i'tiqad atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ya. Ya, apa yang akan terjadi ya, kepada kita ya di langit dan di bumi ini. Inna dzalika fi kitab. Ya, sebagai bukti Allah itu Maha mengetahui, maka segala sesuatunya Allah tulis di dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sudah terdapat di dalam kitab. Jadi ada satu kitab yang Allah menuliskan segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, bagi yang kayak gitu itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Tidak sulit ya. Kita menggambarkannya mana mungkin, bagaimana? Bagi Allah itu mudah. Kemudian ya Allah tegaskan lagi di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-38. Ini terkait dengan bagaimana sifat yang maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, dan Allah kemudian catat ya. Itu semua di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai Lauhul Mahfuz. Maka Allah katakan, "Ma faradna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Ya. Tidaklah kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tsumma ilaihim raji'un, tsumma ila rabbihim yuhsyarun.
kemudian kepada Tuhannya mereka semua dikumpulkan. Ya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala catat, Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam satu kitab yang kita kenal sebagai kitab Lauhul Mahfuz, ya, kitab yang terpelihara. Ya, apapun yang besar, yang kecil-kecil, ya, bahkan disebutkan di dalam ayat ini kepakan sayap, ya, burung-burung yang terbang, berapa kepakan sekali terbang, berapa kali mereka mengepakkan sayap dalam seumur hidupnya, Allah catat detail. Tinggal kalau kita mau bukti nanti ketemu Allah, ya buktikanlah, ya. Semua dicatat dengan sempurna, dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab yang dimaksud di dalam dua ayat ini, ya, adalah kitab yang isinya merupakan bagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sedangkan arsy-nya, ya, di atas air. Jadi kata Rasulullah, sebelum langit dan bumi ada, kalau berbicara langit dan bumi berarti semua yang di dalamnya juga termasuk. Sebelum langit dan bumi itu ada, ya, 50.000 tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan, sudah mencatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nanti akan ada ini, akan ada langit, akan ada satu makhluk namanya langit, ada satu makhluk namanya bumi, di dalamnya ada kehidupan. Sebut semuanya, Allah detailkan di dalam kitabnya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan hadis hasan sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia satu ketika, ya, membonceng, ya, atau ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tunggangannya, ya. Di atas tunggangannya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maaf, sepupu, ya. Ya sepupunya, karena Ibnu Abbas adalah pamannya Rasulullah, maka anaknya Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih kecil, ya, satu ketika, ya, beliau membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai ya gulam," ya, wahai ananda, ya, karena masih kecil beliau itu. "Sesungguhnya aku, ya, akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu." Itu yang pertama. Ya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu manfaat, niscaya itu tidak akan bermanfaat bagimu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya seluruh umat manusia, seluruh umat bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya itu tidak akan membahayakanmu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'al qalam, ya, rufi'al qalam, telah diangkat pena dan lembaran-lembaran telah mengering. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan menyalahi sedikit pun apa yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah catat, ya, di dalam kitab itu, misalnya kita mendapatkan manfaat, ya, atau kita selamat dari bahaya, misalnya, ya, dari upaya pembunuhan, ya, seperti yang terjadi pada Rasulullah. Beliau ketika itu dikepung, ya, oleh para pembesar Quraisy, ya. Sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, itu beliau dikepung. Niat mereka adalah membunuh Rasulullah SAW sebelum pergi berhijrah. Nah, karena Allah memang tidak menghendaki, tidak mengizinkan beliau dibunuh, maka, ya, nggak berhasil. Ya, walaupun udah dijaga itu, ya, dikepung di pagar di pagar betis. Pada akhirnya Rasulullah SAW tetap keluar.
hijrah ke Madinah. Ya. Dan itu semua sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz, tidak melenceng sedikit pun. Nah, maka demikian pula kita harus yakin ya bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi kepada kita, sekuat apapun manusia ya atau makhluk lain berusaha mencelakakan kita atau memberikan kebaikan kepada kita, tidak akan terlaksana. Dan semuanya itu tidak melenceng sedikit pun dari apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, dalam hal ini ya ulama membagi iman kepada penulisan ya atau apa yang tercantum di kitab Lauhul Mahfuz ini mencakup lima takdir. Ya, jadi ada 5 takdir yang dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz ya menurut para ulama. Yang pertama, iman pada takdir azali ya, sebelum penciptaan langit dan bumi sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ya, ayat yang ke-51 ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami ya. Jadi ini sebuah i'tiqad atau keyakinan kita bahwa yang namanya peristiwa yang terjadi atau menimpa kepada kita semuanya akan terjadi atau tidak mengikuti ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ya, ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada apapun yang menimpa di bumi, ya, bencana apapun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula yang menimpa dirimu. Ya, illa fi kitabin, ya, kecuali semuanya sudah tercatat, tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Nah, jadi sudah tercatat semuanya, sudah ada. Nah, itu namanya takdir azali. Jadi apa yang akan terjadi kepada kita itu sudah ada catatannya dari azalinya, dari dulunya. Jadi sebelum kita ada, sebelum segala sesuatu ada, sudah ada catatannya, sudah ada ketetapannya. Apa tujuannya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang telah luput dari kamu dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kadang-kadang ada orang bangga dengan pencapaiannya, gitu ya, sehingga menyebabkannya sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena ilmunya pendek ya, cetek begitu, sehingga yang muncul adalah kesombongan. Padahal kalau dia sadar bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan bagi diri kita gitu kan. Maka ketika misalnya kita gagal, kalau kita faham ya bahwa semuanya sudah Allah tetapkan dari azali, ya, kita menjalani memenuhi ketetapan itu ya sebagaimana yang telah Allah sebutkan ya, Allah catat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka insya Allah kita tidak akan bersedih atas kegagalan yang terjadi. Ya. Ini bagian dari takdir azalinya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, kita jalani ya. Kenapa? Karena sudah kita maksimalkan ikhtiar. Sudah ikhtiar ke sana, ikhtiar ke sini, gagal juga. Nah, di sinilah letaknya ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kita kegagalan misalnya. Ya, agar kemudian kita juga tidak jadi sombong ya, karena segala sesuatu itu terjadi berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Ya, Allah yang kemudian
punya andil dan campur tangan ya, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan jadi orang yang sombong atas segala pencapaian prestasi yang kita raih. Nah, ini ya. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam hadis sahih meriwayatkan bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan merasakan hakikat keimanan hingga kamu tahu bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan ya, menimpamu niscaya ia tidak akan meleset. Ya, tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak mengenaimu itu karena sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menimpamu." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Sayyidina Ubadah bin Samit ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kalam, ya, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada kalam itu, kepada pena itu, tulislah. Kemudian pena itu mengatakan, apa yang akan aku tulis? Allah menjawab, tulislah takdir segala sesuatu hingga datangnya kiamat. Kemudian Ubadah bin Samit mengatakan kepada putranya, kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati selain di atas ini, ya, maksudnya tidak beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baiknya maupun yang buruknya, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ia tanya. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pemuda. Aku khawatir diriku terjatuh ke dalam perzinahan. Jadi Abu Hurairah ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya ini masih muda gitu kan. Syahwat ini kadang-kadang membuncah begitu ya. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, saya takut ya terjatuh dalam perbuatan zina, karena di zina itu dosa besar ya. Hukumannya berat ya. Kalau dia masih bujang dicambuk 100 kali, kalau dia sudah nikah dirajam sampai mati. Nah, karena khawatirnya maka kemudian Abu Hurairah mengatakan ya, Aku khawatir diriku terjatuh ke dalam perzinahan sementara aku tidak mendapati sesuatu untuk menikahi wanita. Di satu sisi beliau juga nggak mampu untuk menikahi perempuan, dalam artian mungkin ya nggak cukup modal ya, karena beliau termasuk ahlu sufah ya, tinggal di masjid ya, tidak punya rumah ya. Jadi kalau mau nikah ya bingung mau ditaruh di mana anak istri saya, masa di masjid juga kan. Maka kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah ya. Dan kemudian Rasulullah diam terhadapku. Lalu aku bertanya lagi seperti itu. Benar, Rasulullah pun tetap diam. Maka aku bertanya lagi seperti itu dan Rasulullah kemudian tetap diam. Kemudian aku bertanya lagi seperti itu, lalu Nabi menjawab, wahai Abu Hurairah, ya, pena telah mengering. Ya. Takdir telah ditetapkan ya, atas apa yang harus kau hadapi. Maka silahkan saja lakukan kebiri atau tinggalkan perbuatan tersebut karena percuma saja. Nah, jadi Abu Hurairah ini punya ide mau mau mengkebiri dirinya gitu kan. Karena di satu sisi takut zina ya, karena pemuda kan syahwatnya kadang-kadang besar, gairahnya masih besar. Di satu sisi kemudian nggak cukup modal untuk menikah gitu kan, tidak punya kemampuan untuk menikah. Maka kemudian dia punya ide, gimana kalau saya di vasektomi ya, kalau di zaman sekarang ya, untuk lelaki gitu kan, dikebiri saja. Bagaimana Rasulullah, saya mengkebiri diri supaya kemudian tidak takut, tidak khawatir terjadinya terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Rasulullah katakan, ya terserah kamu, ya mau buatlah gitu ya. Kalau enggak juga ya terserah kamu, karena semuanya sudah, kata Rasulullah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau kamu kebiri diri kamu mau enggak ya, semuanya sudah ada ketetapan. Kalaupun kamu misalnya khawatir berbuat zina, kamu kebiri, ya bisa aja kamu terlibat dosa zina ya. Ya, meskipun kamu sudah dikebiri ya. Atau kemudian kamu tidak mengkebiri diri kamu,
bisa saja kemudian kamu tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, ya, karena semuanya sudah ada catatannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Jadi jalani aja ya apa adanya ya, dengan mematuhi segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama ya. Itu takdir yang pertama, itu beriman kepada takdir azali. Yang kedua, iman terhadap takdir pada hari ditulisnya perjanjian di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia. Ada satu masa, dan ini harus kita imani ya. Di mana pada masa itu Allah Subhanahu wa taala pernah menetapkan ya, menulis perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah catat apa yang apa pernyataan kita di dalam kesempatan itu, dan itu kemudian menjadi perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Nah, ini sebagai mana yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ya. Ayat yang ke-172 hingga ayat yang ke-174. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ini, surat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu, ini ada satu masa dalam kehidupan kita sebagai manusia di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Tuhanmu mengeluarkanmu dari tulang punggung anak cucu Adam. Nah, berarti dalam proses kehamilan ya. Nah, ketika kita dikandung sama ibu kita kalau gitu ya. Kan dalam ayat sebelumnya ya, kita ini tercipta dari pancaran ya, sulbi Adam ya, spermanya laki-laki dan sel telurnya perempuan. Nah, dalam masa ini nih, dalam proses ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah telah mengambil kesaksian kepada manusia. Ya. Wa asyhadahum ala anfusihim, ya. Kami mengambil kesaksian atas diri mereka. Apa yang Allah tanya, dan kemudian ini menjadi perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi kita ditanya oleh Allah, kamu menyaksikan enggak aku ini Tuhanmu? Jadi seluruh manusia ketika berada di rahim ibunya mengalami proses ini, bahwa Allah pernah bertanya kepada dirinya, mengangkat kesaksiannya, apakah dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, dan ini yang harus kita pertahankan begitu kita lahir. Makanya kan dalam diri kita itu ada yang disebut dengan God spot, ya. Di mana God spot itu akan mengingatkan setiap manusia akan perjanjian itu. Semua orang punya, ya. Ya, mau dia orang kafir, mau dia orang beriman, dalam hatinya ada God, dalam dirinya ada God spot. Ya. Makanya kemudian ada orang yang tersasar ya, salah memeluk agama, kemudian dia God spotnya dia perhatikan ya, dia ikuti kata hatinya, nuraninya ya, maka kemudian dia menemukan ajaran Islam. Ada juga yang bablas, ya dia nggak mau dengerin itu, dia dengarlah, dia ada getaran di dalam diri, tapi kemudian dia abaikan. Maka dibablas ya dengan segala kesesatannya, dia ingkari ya, perjanjian itu. Karena kan Allah sebutkan di dalam surah Asyam kan, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah ilhamkan. Ada satu titik, satu diri, ada spot dalam diri manusia di mana itu yang menjadi pengingat ya, akan perjanjian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kita yang lahir ke alam dunia ini sempat hidup dan merasakan balik gitu, maka sesungguhnya ya, pernah mengatakan bahwa kita bersaksi Allah itu adalah Tuhan kita. Cuman begitu brojol ya, dididik oleh orang tua, maka kemudian keyakinan itu berubah. Ada yang berubah. Alhamdulillah kita lahir dari orang tua yang muslim,
sehingga kemudian keyakinan itu ya, perjanjian itu masih kita bisa lanjutkan ya, masih kita ingat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, qalu, setelah kita mengatakan qalu bala, ya mereka menjawab ya kami bersaksi, syahidna ya kami bersaksi, antaqulu yaumal qiyamah ya. Hal itu Allah. Nah, yang demikian itu ya, terjadi di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Agar nanti di hari kiamat ya, kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Kami enggak tahu, kami lupa. Dulu di alam ruh ya kita sepakat memikul amanah untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Kemudian ketika proses lahir ke alam dunia, Allah ingatkan lagi, ingat ya. Kamu siap memikul amanah, dan amanah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah adalah sebagai Tuhan. Nah, maka lahirlah ke alam dunia ya, di dalam alam dunia Allah ilhamkan lagi itu ya. Jadi jangan sampai kemudian di akhirat nanti mengatakan ya Allah kami nggak ada yang pernah ngasih tahu, saya nggak pernah ada yang mengingatkan ya, tentang ini semua. Maka kemudian jangan sampai itu menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan kita menjadi kafir itu, atau mengingkari perjanjian itu. Nah itu iman ya terhadap takdir pada hari ditulisnya perjanjian, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia. Imam Ahmad, Al-Hakim dan juga Al-Hakim meriwayatkan dari hadis sahih dari Ubay bin Ka'ab yang mengatakan ketika mengikuti surah tersebut ya Allah, beliau mengatakan Allah menghimpun dan menjadikan mereka sebagai ruh. Kemudian dia membentuk rupa mereka lalu mengajak mereka berbicara dan maka mereka pun berbicara. Ketika Allah mengambil perjanjian dan persetujuan di atas mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan 7 langit dan 7 bumi sebagai saksi atas kalian, dan aku telah menjadikan bapak kalian Adam alaihissalam juga sebagai saksi agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kami tidak mengetahui ini. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selainku dan tidak ada Rabb selainku, maka janganlah kalian menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya aku telah mengutus para rasulku kepada kalian untuk mengingatkan kalian tentang perjanjian dan persetujuanku. Aku juga telah menurunkan kitab-kitabku. Mereka ya kita mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami dan ilah kami, dan tidak ada Rabb selain engkau. Lalu mereka membenarkan itu. Itu diperjelas lagi dalam hadis ya, bahwa kita pernah mengaku ya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh Umar bin Khattab ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Qatadah dan Abu Darda ya, radhiyallahu anhum, dengan riwayat sahih yang diriwayatkan oleh para ahli hadis dan ahli tafsir ya. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan disepakati oleh Imam Muslim dengan redaksi, sungguhnya Allah Ta'ala bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat, kalau sekiranya engkau memiliki sesuatu yang ada di bumi, maukah engkau menebus dirimu dengannya? Ia menjawab ya. Allah menjawab, sesungguhnya aku telah bertanya kepadamu dengan sesuatu yang lebih mudah dari itu. Kemudian engkau berada dalam tulang sulbi ya, ketika engkau berada dalam tulang sulbi Adam, agar tidak menyekutukanku, namun engkau menolak semua itu kecuali berbuat syirik terhadapku. Jadi semua kita sudah punya yang namanya God spot ya. Ini kata Pak Ari Ginanjar ya, yang menyebut God spot itu ya, titik ketuhanan ya, bahwa kita semuanya pernah diingatkan ya, bahwa akan adanya zat ya, Tuhan yang menciptakan semesta. Ya, kalau nggak percaya gampang ya, nyemplung ke lautan nggak ada orang, nah, baru tuh ya, percaya adanya Tuhan ya. Lagi ngap-ngapan di laut ya, nggak ada yang nolongin, nah maka baru manusia itu yakin adanya Allah, nah, maka diminta tolong kepada Allah, yakin adanya Tuhan ya. Orang ateis itu ya, nah, berani berkata begitu karena dia nggak pada posisi itu. Coba ateis itu cemplungin ke laut ya. Tinggalin aja gitu.
baru dia akan sadar bahwa adanya Sang Pencipta. Baru dia akan dengar suara hatinya. Nah, yang ketiga, iman kepada takdir umr, yaitu penciptaan nutfah di dalam rahim. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Fatir, ya surah yang ke-35 ayat yang ke-11 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya kurang lebih begini, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Nah, jadi umur kita ini ya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur, tidak ada pula yang bisa mengurangi umur kita. Semuanya sesuai dengan ketetapan Allah. Ya, kalau umurnya 50 ya 50 ya. Enggak bisa nambah jadi 100 ya, enggak bisa nambah. Jangankan 100. Nambah deh ya 50 tahun plus 1 hari, enggak bisa. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dikurangi. Ya 50 tahun ke umurnya tapi kemudian ya, dia mati ya, umur 45 itu tidak. Semuanya ikut ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya kurang lebih begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur lagi dapat dipercaya telah menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu pula kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula 40 hari maksudnya. Kemudian menjadi kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan dia diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu menulis amalnya, rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagianya. Demi yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan hanya sehasta saja. Namun catatan takdir telah mendahulunya, kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian melaksanakan amalan penghuni neraka hingga jarak antaranya dengan neraka tidak ada lagi kecuali hanya sehasta saja. Namun catatan takdir telah mendahulunya, kemudian dia melakukan amalan penghuni surga, lalu ia pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditetapkan ya umur kita dari rahim kita ini. Berapa umur kita, itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di kulli ummatin ajal ya, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya. Setiap umat itu sudah ada ketetapan. Kalau sudah datang ajalnya, ya, batas umurnya, maka tidak ada yang bisa memajukannya atau memundurkannya walaupun satu saat. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Allah Ta'ala telah menugaskan seorang malaikat ke dalam rahim, kemudian malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, air mani. Ya Tuhanku, segumpal darah. Ya Tuhanku, segumpal daging." Maka apabila Allah telah selesai menciptakannya, malaikat itu berkata, "Apakah laki-laki atau perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana dengan rezekinya? Bagaimana dengan ajalnya?" Maka demikianlah semua itu tertulis dalam perut ibunya. Jadi itulah ya, semuanya sudah Allah tetapkan di dalam rahim kita. Bahagianya kita, umurnya kita, rezekinya kita, semua sudah Allah tetapkan. Disebut dengan takdir umri ya, atau takdir urusan. Yang keempat, iman kepada takdir hauli ya, atau takdir tahunan ya. Pada malam Lailatul Qadar di mana ditetapkannya malam itu apa yang terjadi selama setahun. Nah, terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Ad-Duhan surah Ad-Duhan ya ayat yang pertama ya, hingga ayat yang kelima. Surah Ad-Duhan ini surah yang keempat, surah yang ke-59 ya.
Dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya ya, Hamim ya. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam diberkahi, itu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, jadi dari ayat ini ya, para ulama mengatakan ada yang namanya takdir hauli, takdir tahunan, ya, di mana takdir itu Allah turunkan, ya, Allah tetapkan ya pada malam Lailatul Qadar. Ya, makanya pada malam Lailatul Qadar ya, Rasulullah SAW mencontohkan kita bangun dan menghidupkan malam-malam ganjil di malam bulan 10 terakhir bulan Ramadan ya, dengan harapan ya, bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya, di mana di situ ya segala kebaikan dilipat gandakan menjadi 83 tahun ya, 1000 malam. Ya, nah ini kalau dikaitkan dengan ayat ini ya, dengan ketetapan ini, dengan adanya iman kepada takdir hauli ini, ya, kita berharap mudah-mudahan ya, ketetapan yang kita jalani adalah ketetapan yang baik. Nah, jadi mengawali awal tahun dalam catatan Allahul Mahfuz kita ya, kita berharap ya mengawali dengan kebaikan-kebaikan ya, dan kalau ketemu malam Lailatul Qadar ya, kebaikan itu digandakan ya, seperti 1000 malam atau 83 tahun. Imam Mujahid mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir. Imam Hasan Al-Basri mengatakan demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya malam yang diberkahi itu ada pada bulan Ramadan dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tercatat di Lauhul Mahfuz pada Lailatul Qadar apa yang terjadi dalam setahun tentang kematian, kehidupan, rezeki dan hujan, hingga dikatakan kepada orang-orang yang akan berangkat haji, si fulan dan si fulan akan berangkat haji tahun ini. Nah, makanya ini juga harus menjadi motivasi bagi kita nih. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan ya. Jangan kemudian kita melalaikan ya diri kita di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW. Harapannya mudah-mudahan ya ketetapan ya takdir-takdir yang baik ya di tahun itu menimpa dan terjadi kepada diri kita. Yang kelima, iman kepada penetapan takdir yaumi ya, takdir harian ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Ar-Rahman ya, ayat yang ke 29 bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Jadi dalam surah Ar-Rahman ini diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ketika menafsirkan ayat tersebut ya, surah Ar-Rahman ayat yang ke-29, kalimat setiap waktu ya dia berada dalam kesibukan, Rasulullah SAW mengatakan di antara kesibukan yang Allah lakukan adalah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hatim dan Al-Bukhari secara mauquf. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, Al-Hakim dan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara yang putih. Lembaran-lembarannya dari permata yang merah, penanya adalah cahaya, tintanya juga cahaya, luasnya seluas langit dan bumi. Setiap hari dia melihat sebanyak 360 kali, setiap kali melihat dia menciptakan, dia menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan dan berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Sementara Al-Husain bin Fadl mengatakan tentang ayat tersebut bahwa kesibukan sya'nun di situ ya, di dalam ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 surah Ar-Rahman ini, kalimat sya'nun di situ adalah menetapkan takdir kepada waktu yang telah ditakdirkan.
Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan setiap hari dia memiliki kebaikan yang baru bagi hambanya. Kullu yawmin huwa fi sya'nin, ya. Di setiap hari menurut Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan setiap hari Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang baru bagi hambanya. Nah, kesimpulan dari para pendapat ulama-ulama tersebut adalah bahwa takdir harian itu menetapkan apa yang telah ditakdirkan bagi seorang hamba dan memberlakukannya kepada hamba tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, mengacu kepada takdir tahunan, mengacu kepada takdir zaman, ya, di kitab Lauhul Mahfuz, maka terjadilah, ya, dalam setiap harinya apa yang Allah tetapkan berdasarkan catatan-catatan tersebut, ya. Nah, takdir yaumi merupakan rincian dari takdir hauli. Ya, takdir hauli merupakan rincian dari takdir umri. Dan ketika terjadi penciptaan nutfah dalam rahim, ya, dan takdir umri adalah rincian dari takdir pada saat terjadi perjanjian antara Allah dan manusia. Dan takdir tersebut adalah rincian dari takdir azali yang telah dicatat oleh al-qalam, ya, atau pena sebagaimana disebutkan dalam hadis. Fi kitabin mubin, ya, dalam kitab yang nyata, atau fi lauhin mahfuz, ya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi i'tiqad dan keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya, dan itu semuanya mengacu kepada kalimat bahwa kepada Allah lah, ya, kesudahan segala sesuatu. Wa ilaihi turja'ul umur, ya, dalam ayatnya begitu. Segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjabarkan takdir-takdir ini semua. Dan jangan sampai kemudian kita melenceng dari itu, bahwa kita menganggap urusan kita ini kembali ada tempat kembali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hanya harus punya i'tiqad dan pikiran, ya, keyakinan segala sesuatu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang besar, yang kecil, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kembalikan kepada selain Allah. Maka ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas, ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya. I'tiqad kita itu harus begitu. Jangan ada tempat kembali bagi kita selain dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Prakteknya, ya, itulah yang disebut mengingat Allah dalam setiap keadaan, ya. Adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran, yang disebut dengan ulul albab, itu adalah mereka yang allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan tegak, duduk, berbaring. Hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya secara lisan, ya, dia banyak menyebut Allah. Prakteknya dalam pikirannya, segala urusan pun dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada duit enggak ada duit, baginya Allah Subhanahu wa taala tempat mengembalikan urusan. Ada orang kalau enggak punya duit, urusannya kembali kepada Allah. Begitu punya duit, urusannya kembali kepada duit. Gitu, ya. Ini enggak boleh terjadi dalam i'tiqad seorang muslim. Demikian, ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.